Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan itulah yang menjadi bekal kerohanian kita untuk satu hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika bangsa Yehuda menghadapi ancaman dari para musuh atau para lawan-lawan mereka dan butuh pahlawan yang kuat dan gagah perkasa, yang berotot kawat, bertulang besi dan berkulit baja untuk menghalau dan memusnahkan para musuh tersebut. Namun justru yang terjadi adalah kebalikannya. Yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya adalah yang lemah, yang tidak dapat diandalkan, yang sangat rentan, yaitu seorang anak. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Padahal kita semua tahu bahwa ketika terjadi peperangan, korban yang paling sering dan paling banyak terjadi justru adalah anak-anak. Bahkan korban dari keluarga yang broken home adalah anak-anak, dan dapat menjadikan mereka menjadi anak-anak jalanan atau street children. Dan mereka dijuluki sebagai anak-anak tiada atau children of the no. Karena dalam hidup mereka tiada roti, cuma teh pahit, dan hidup yang pahit membakar lidah dan mimpi indah. Tiada kertas, tiada sekolah, yang ada cuma tiada. Di tangan mereka kepedihan tanpa batas. Tangan-tangan kecil itu lebih dewasa ketimbang mata mereka. Namun melalui renungan pada hari ini, kita mendengar kembali janji Allah melalui Nabi Yesaya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Di hari menjelang Natal ini, renungan kita menghimbau Anda untuk mengingat dan kalau boleh ikut meratap bersama jutaan anak di seluruh dunia yang meminjam kata pengkhotbah, lebih baik bila mereka tidak pernah dilahirkan. Siapa tahu anak-anak malang itu tinggal tak jauh dari rumah Anda. Mungkin se-RW atau se-RT, atau malah anggota keluarga Anda sendiri. Soalnya di hari-hari kita bersiap merayakan Natal. Dan bila Anda mencari Yesus dan ingin menyembahnya, kemungkinan besar dia tidak ada di tempat yang Anda cari. Kemungkinan besar Yesus tidak ada di hotel-hotel atau di gedung-gedung gereja mengikuti ibadah-ibadah raya. Kemungkinan besar Yesus berada bersama-sama mereka, si anak-anak jalanan itu, dengan bertelanjang dada, berbagi duka,
bersambung rasa, menyatu sukma, dan Anda diundang serta. Anak adalah lambang masa depan. Seorang anak telah lahir untuk kita. Artinya, sebuah masa depan, sebuah pengharapan telah dikuatkan oleh Tuhan bagi kita, bagi Anda, bagi saya, bagi siapa saja. Tentu saja masa depan itu penting. Ini sudah selalu kita katakan, kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Sebab itu mengapa kita mesti diingat-ingatkan lagi. Tetapi karena sekalipun di mulut kita selalu mengatakan bahwa masa depan itu penting, tetapi tindakan dan perbuatan kita memperlihatkan yang sebaliknya. Banyak sekali dari tindakan kita, baik yang sekarang maupun di masa silam, disadari ataupun tidak, yang justru membahayakan, bahkan menghancurkan masa depan. Contoh yang paling gamblang dan paling mengerikan mengenai bagaimana orang bisa begitu tak peduli akan masa depan adalah ketika ada orang yang terus-menerus bermain api dengan mengeksploitasi sentimen-sentimen keagamaan dan sentimen-sentimen primordial lainnya. Ini memang cara yang paling mudah untuk menggalang pengikut dan membakar semangat. Tetapi sekaligus juga cara yang paling mudah dan paling cepat untuk menghancurkan masa depan seluruh bangsa. Seorang anak telah lahir bagi kita. Natal adalah saat yang paling tepat untuk menguji dengan cermat semua yang sedang kita tanam kini, supaya jelas pula lah sejak sekarang apa yang akan kita tuai nanti. Anak adalah lambang kelembutan, tahap perkembangan, ketika otot-otot belum bisa diandalkan. Karena itu anak juga lambang kerentanan. Seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang anak telah lahir bagi kita. Immanuel. Artinya mereka, baik sipil maupun militer, baik penguasa atau rakyat jelata, baik agama ini atau agama itu, yang cenderung menunjukkan kelebihan, memaksakan kehendak, dan menyelesaikan persoalan dengan jalan kekerasan atau pamer kekuatan, sesungguhnya tidak layak tinggal di antara manusia. Natal adalah ketika Allah menjelma menjadi manusia. Ketika dengan jalan itu Allah mau memulihkan manusia kembali ke fitrahnya, menjadikan manusia kembali menjadi manusia. Natal adalah ketika Dia melalui Yesus menjadikan dirinya sendiri prototipe manusia yang sejati. Dengan apa manusia sejati itu digambarkan? Seorang anak. Anak mewakili sisi manusia yang unik, yang membedakan dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain, yang tidak mengandalkan kekuatan otot dan otak. Sebab itu, sungguh sulit merayakan Natal dengan segenap hati ketika anak-anak dalam arti simbolis maupun sesungguhnya dibunuh dan mayat-mayat mereka dibiarkan terkapar. Saudaraku yang dikasihi Kristus, mari sambut Yesus Kristus yang turun ke dunia ini menjadi anak yang lemah lembut, dan dengan demikian dunia yang sedang merindukan damai akan mencapai damai. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.